Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang saya dapat dari firman Tuhan tentang komunikasi di dalam keluarga. Yaitu sesungguhnya secara umum komunikasi, belumlah komunikasi apabila kedua pihak atau orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi itu belum mendapat pengertian yang lebih tinggi dari sebelum komunikasi dilakukan. Jadi komunikasi perlu ada dua pihak, yang satu yang menyampaikan pemikiran, yang satu lagi dia mendengar pemikiran itu. Nah, ketika irisan daripada mendengar dan berbicara itu terjadi, maka irisan itulah yang kita dapatkan sebagai pengertian. Jadi apabila tidak ada pengertian, komunikasi itu gagal. Nah, pada dasarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam komunikasi itu harus ada tiga unsur utama, yaitu apa yang dikomunikasikan, kedua itu kapan dikomunikasikannya, ketiga adalah cara dikomunikasikannya. Dan kita bisa menambahkan di mana dikomunikasikannya, kapan dikomunikasikannya, dan kita bisa tambahkan siapa yang mengkomunikasikannya. Jadi seperti firman Tuhan di Amsal 25 ayat 11 dikatakan, a word fitly spoken is like apple of gold in setting of silver. Jadi apa yang kita katakan itu akan menjadi sesuatu yang memberkati bagi yang mendengar apabila dikatakannya tepat pada waktunya. Tetapi kalau kita tidak mengatakannya tepat pada waktunya salah, pada saat orang yang kita ajak berkomunikasi lagi rungsing, ya, lagi tidak fokus, maka apapun hal-hal yang baik yang kita sampaikan itu tidak akan dapat membawa pendengar itu kepada satu level of understanding yang lebih tinggi. Pada saat suami pulang dari kantor lagi pusing-pusingnya, habis macet, kemudian urusan bisnis lagi nggak lancar, tiba-tiba istri yang begitu tidak sabarnya menceritakan hal-hal yang dia mau sampaikan kepada suaminya tentang keluh kesah yang terjadi di sekitar rumah tangga. Dan segala hal yang baik yang dia pikir akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di dalam rumah tangga tersebut, itu semuanya tidak akan sampai ke dalam telinga suami, karena suaminya itu pada momen tersebut tidak siap. Momennya, waktunya tidak pas untuk menerima keluh kesah, komplain, dan seterusnya. Yang pertama, karena momennya nggak pas ya. Yang kedua, istrinya itu mau menyampaikan satu hal yang baik, tetapi dia tidak sadar bahwa yang disampaikannya itu adalah cowok. Suaminya kan cowok. Nah, siapa yang diajak berbicara, siapa yang diajak berkomunikasi, itu cowok. Dan sementara istri kan senangnya muter-muter kalau ngomong ya. Nah, kalau sudah muter-muter, akhirnya inti poinnya itu bias dan tidak kesampaian. Nah, kemudian di mana disampaikannya? Orang suaminya belum sampai sempat duduk masuk ke rumah. Begitu masuk, sudah. Nah, ini suasananya belum kondusif untuk memulai suatu komunikasi. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan share ya, saya akan share slide-nya, bagaimana kita melihat ini semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya beri judul Apel Emas di Pinggan Perak. Nah, ketika kita berkomunikasi, sesungguhnya
Ada yang reveal, ada yang listen. Tetapi pada saat reveal dan listen itu membentuk suatu irisan, disitulah terjadinya understanding. Ya, nah Amsal mengatakan perkataan ini ucapkan tepat pada waktunya. Ada waktunya, ya. Adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, pinggan perak ini juga berbicara adalah bagaimana kita menyajikan apel emas itu. Kalau apel emas itu kita sajikan dengan cara yang baik dan benar, maka apel emas itu bisa diterima dengan baik dan utuh. Tetapi apabila kita sampaikannya dengan cara yang kurang tepat, haunya itu kurang tepat, maka apel emas itu diterima sudah tidak lagi menjadi emas, bahkan mungkin menjadi apel yang tidak ada harganya, yang mengganggu. Nah, waktunya ketika kita sampaikan apel emas ini tepat pada waktunya, maka sang penerima berita itu, message itu, maka dia akan appreciate sekali. Karena waktunya tepat, dia sudah reda, ya. Nah, pada saat seseorang sedang dikuasai emosi, hati-hati bagi yang mau menyampaikan apel emas ini. Ya, coba tunda sebentar, biar emosinya itu reda dulu, baru disampaikan. Baru apel emas itu ketika diterima tetap menjadi emas yang berharga. Ya, nah ketika kita juga mau berbicara, siapa yang kita ajak berbicara? Kalau kita mau ngomong sama istri, nah coba nanti kita belajar juga bagaimana kita berbicara dengan asertif, dengan cara yang penuh kasih. Karena istri juga nggak mau dia cara suami yang maunya straightforward begitu, istri maunya yang agak sedikit muter-muter dengan full story. Nah, ini harus disesuaikan. Karena siapa yang kita ajak bicara. Dan di mana kita sedang berbicara, ini pun semua harus kita pertimbangkan. Kalau kita sedang berbicara di depan teman-temannya, atau kita berbicara sedang berduaan, itu hal yang berbeda. Di mana kita berbicara, berkomunikasi. Nah, Yakobus 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kekasih, ingat hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jadi di dalam komunikasi, ini adalah suatu kunci yang tidak kalah pentingnya, selain daripada unsur komunikasi tersebut di dalam keluarga. Di dalam keluarga, cobalah pakai dua telinga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, agar kita bisa mencapai satu level pengertian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, dengar sebelum kita mulai berbicara. Karena kalau kita sudah berbicara, bahkan kita berbicara banyak, Amsal juga mengatakan, yang berbicara banyak, itu cenderung akan bikin lebih banyak dosa. Jadi, lebih baik lebih sedikit berbicara dan banyak mendengar. Dan saya akan berita singkat ini saya tutup di dalam Efesus 4 ayat 29 yang mengatakan di dalam komunikasi itu harus hindari perkataan kotor, yang dalam bahasa aslinya itu lebih cenderung berarti adalah kata-kata yang sia-sia. Ya. Yang hindari kata-kata yang sia-sia, gunakan kata-kata yang membangun, agar yang mendengar itu memperoleh kasih karunia. Yang memperoleh itu boleh menerima apel emas yang mau disampaikan oleh yang berbicara. Sehingga apel emas ini ketika disampaikan dan pada saat diterima, itu tetap menjadi apel emas yang utuh, yang memberi kasih karunia kepada sang penerima berupa pengertian yang lebih tinggi. Jadi kedua pihak memiliki pengertian yang seimbang sehingga dua-duanya bisa memiliki mutual understanding satu dengan yang lainnya, sehingga komunikasi di dalam keluarga semakin
mesra. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi satu pesan bagi kita semua yang mau mulai memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Shalom.